apakah Geek Papua akan menyamakan kedudukan terlebih dahulu. Jadi untuk sekarang jam 8:10 malam. Wow, waktunya kita mendengar Velodrome Mana Suaranya. Wah, ramai sekali ya. Bahkan di festival juga penuh banget ya. Saling memberikan support untuk tim favoritnya. Kabarnya malam ini Jaktim tutup. Hah? Rame banget di depan. Iya, malam ini besok kan. Tapi kelihatan dari mid lane ini juga akan ada peraduan damage yang sebenarnya dari segi range harusnya Rins lebih unggul. Kita tahu Marsha. Tapi Aboy ini juga nih gak bisa dianggap remeh. Salah satu user Lui yang harus diwaspadai. Sering dapat target ban juga bahkan. Dari emblem, pull yourself together. Oke. Lagi dan lagi, adem ayem di awal. Dan kalau memang kita mengikuti flow dari game 1, 2, 3. Geek, apakah akan tetap mengambil early-nya nih? Ya, tapi kalau memang dapet ya early-nya ya. Kayaknya udah nggak boleh dilepas lagi sih. Sujin galak banget. Galak banget. Oh iya, kita lupa Sujin ini dengan Isansin. Dia bukan farming, dia cari kill. Dia bagus banget permainan pasifnya, trashless timingnya. Tapi ya balik lagi dari Isansin sendiri juga kan bisa open vision, poke damage, hidup. Oke, dan Aboy tertusuk tadi law and order, tapi Aboy masih memiliki sedikit absorb damage dalam tubuhnya. Selamat kali ini. Oh, panah. Maju lagi dan itu dia. Satu hal yang begitu nikmat tadi didapatkan oleh Sujin. Wah, gak ada vision sama sekali loh tadi Aboy. Dengan darah yang udah low banget, itu memang resikonya tinggi. Bahkan ketika dia dapetin pun, itu bakal berat. Apalagi lihat Sujin, dia gak clear langsung dari 10 meter jungle-nya. Dia bisa sambil farming lagi. Yap, dan sekarang mereka punya kesempatan untuk bisa masuk juga ke dalam area dari Turtle, namun bagian atas coba lihat Kopsnya masih berjuang untuk bisa menahan ke arah beberapa pemain dari arah kiri, namun Idoknya mulai maju ke arah tengah, tapi Turtle-nya berhasil diamankan pula. Idoknya masih berusaha untuk bisa mempertahankan dirinya. Idoknya sejauh ini masih berhasil selamat, hanya saja Aboy apa yang akan terjadi? Rick Oprar tadi udah memberikan damage yang sangat-sangat baik. Bahkan flicker. Triple kill dari Rin. Oh, masih mau lebih Dan banget masih berlanjut semuanya. Coba lihat apa yang bisa dilakukan oleh Gop. Dan gagal. Tetap tumbang tapi 4 point kill. Yang sangat-sangat terlihat tadi Turtle memang didapatkan oleh Geek Fam. Tapi early game yang berbeda, RRQ. Mereka unggul. Wow. Langsung dinaikin CC-nya nih ya sama RRQ ya. Dan itu dengan Isansin. Apakah ini memang jawabannya nih? Isansin bukan tipikal farming lagi. Tipikal team fight, tipikal pick off. Bisa dilakukan. Rins dengan power pick-nya juga. Vision sangat-sangat enak. Bahkan gak harus pakai badannya Idok, gak harus pakai badannya Dairon. Kenapa pakai Sujin aja? Oke. Sujin. Retribution. Wap. Tercuri lagi ya. Tapi gue jungle. Lihat sakit sekali. Itu Baloy loh. Iya. Tapi kalau ngomongin soal badang ya, memang dia nggak bakal ada item protection pasti. Aboy. Itu menyakitkan untuknya Aboy. Masih bisa keluar dari satu lingkaran Spider Strike yang begitu menyakitkan. Hunter Strike udah jadi juga. Yap. Tapi masih belum kelihatan ya gerakan yang pasti dari teman-teman Geekfam. Zaman Force. Oke, Zaman Force. Kenzinski gak memiliki cumbang SD di dalam tubuhnya. Dan mereka pun mundur kembali. Ya itu sebagai zoning out juga nih agar Toy-nya menang dari minion. Ditahan minionnya untuk depan turret, jadi tabrakannya nanti gak bakal jauh lagi dari sana. Sementara untuk di arah mid lane, pergerakan regroup dari teman-teman Geek Fam. Ini yang paling diutamakan. Mereka mencoba untuk bisa keluar nih ya. Geek benar-benar mencoba untuk bisa keluar dari zona yang memang sudah ditekan habis-habisan dari tadi oleh RRQ. Dan Kenzinski masih sangat aman sejauh ini. Diversion dari target. Wop, itu dia. Ada satu player kah yang akan berhasil tangkap, tapi ternyata Toy masih berhasil pergi dan juga mengamankan diri. Ya, tapi lihat di sisi lain Turtle-nya. Ini di setup oleh RRQ dan harusnya bisa didapatkan sebelum Maikits hadir. Oke, sedikit lagi dan Turtle berhasil diamankan harusnya oleh RRQ. Bahkan sekarang keluar Starway langsung dibawa begitu saja. Aboy mencoba untuk bisa menyelamatkan diri, tapi di bagian belakang ada sebuah aksi menghindar langsung dilakukan. Bisakah Aboynya menyelamatkan diri, tapi Aboynya langsung diajar. Dan juga dipepet oleh Dairon dan berhasil tadi mendapatkan langsung Karaboy. Tidak bisa kabur lagi tadi. Dan ini berkumpul loh teman-teman dari RRQ. Mereka seakan merespon apa yang Geek coba lakukan. Isansin akan farming, dia akan susul nanti pergerakan dari RRQ. Karena udah nggak ada lagi nih jungle yang dimiliki oleh RRQ.
sehingga tabrakan bisa terjadi lagi. Yep. Kehilangan arah sepertinya Kipam untuk di awal. Karena belum ada satu pergerakan yang benar-benar signifikan yang mereka lakukan dan juga mendapatkan main kill. Wah, outer turretnya dibongkar. Lagi-lagi nih keuntungan objektifnya dipegang. Tapi Trashless berani sekali Setsujin. Dia ngebuka rumputnya. Dia masuk rumput Trashless loh. Seenggaknya ada efek immune. Yep. Tapi kan setidaknya biasanya itu kan dipakai untuk keluar atau ditabur nih. Iya. Kalau yang bisa sini dulu loh. Masuk aja nggak bangsa. Bisa, dia main pasif 2 kali 3 kali hit. Itu bisa ada Trashless Ada lagi. Trashless lagi. Oke. Oke, that's it. Sementara di sisi lain Kenji masih farming. So far yang punya one-one itu lumayan efektif loh, tapi Blur Spec kan Oke, sendirian. Apa yang akan terjadi? Megis dikeroyok bisa-bisa di bagian belakang. Toya mencoba untuk hadir dan juga mengantarkan defense Saban Pos langsung dikeluarkan. Belum bisa memberikan bantuan yang sangat banyak. Ada satu weakness point lagi, law and order langsung dikeluarkan. Aboy-nya begitu sulit untuk bisa keluar dari zona yang begitu mematikan. dan zoning dari Dairon. Manusia ungu yang digunakan kali ini, tapi midnya Yap, di tempat yang lain Gops harus keluar. Gops harus pergi. Gops berhasil sejauh ini. masih aman dan bahkan purple-nya. Ini akan coba untuk di-invade walaupun distance-nya jauh. Tapi seenggaknya pressure dari RRQ tidak lepas sama sekali. 4.000 gold di awal di menit yang ke-6. Ini sangat nyiksa di awal. Yap, itu dia. Dari tadi ada Baloy, terjebak, tersandwich, Federal Strike. Selesai. Damage yang sudah nggak bisa ditahan lagi sih. Udah kelihatan banget tadi loh. 2 player di depan ya, 1 player di belakangnya. Nah, Diversion. hampir saja. Tapi bagus sih, memang gerakan yang perlu dilakukan juga oleh teman-teman Geek Fam. Mereka Lihat. coba nge-backup dari Ken. Hidupnya bukan ada bubur, anjing dia. Malah dicari ya. Iya. Di sisi lain Turtle kembali didapatkan 2 Turtle berarti untuk RRQ. Hampir perfect Turtle. Untungnya dia Turtle pertama tadi didapatkan Aboy. Yap. Masih aman aja. Para sekarang, Baloy bagian bawah, mundur kembali. Sudah level 12 untuk Sukujin. Wah, Cepet banget ya. Kita akan lihat nanti 15-nya di menit berapa. Tapi jujur ini bukan yang Yisamsin farming banget loh. Dia ada kasih pressure, dia ada kasih damage ke lawannya. Jadi kayaknya 15-nya nggak akan mecahin rekor atau sebagainya. Yang penting ngelihat dari goldnya ini RRQ. Terus loh. Lihat di menit 7 sekarang udah hampir 7.000 gold. yap. Itu dia, RRQ tidak boleh melakukan kesalahan. Karena mereka pun dari beberapa game sebelumnya sudah dapat kemenangan dari memanfaatkan kesalahan yang dimiliki oleh Geek Fam. Oke, Kenjiski mendapatkan satu minus poinnya. Dan itu dia cross. Mob tackle lalu dikeluarkan. Namun sekarang Daironnya mulai maju lagi. Aboy sendirian. Oke, dan ada Aboy di lamaran tersebut. Glorious Power udah terlihat dan Aboynya masih berjuang untuk bisa kabur dari tutup. Tapi ternyata dengan ada Zaman Force dan juga flicker tadi dari Dairon gagal untuk selamat. Wah, padahal tadi Geek Fam mereka menemukan secerca cahaya. Sayangnya ditutup lagi cahayanya. Karena mereka udah dapetin Setsujin. Goldnya langsung ketarik, bayangkan. Tadi langsung hampir di angka 7.000. Sekarang ketarik nih, di under 6.000 gold. Tapi semuanya kembali hilang. Semuanya kembali dipegang RRQ. Melihat dari itemnya pun. Setsujin bermain dengan cooldown ternyata. War Axe menuju ke arah Endless Battle juga. 30% cooldown, 40 bahkan dengan panggung. Oke, Glorious Pathway dikeluarkan kembali. Baloyski menjadi targetnya. Walaupun Quiz Crack dikeluarkan tidak bisa. Gop, mau kabur ke arah mana? Gop, jalan pulang gak ditutup. Tapi mendadak pemain kick yang lain mereka hadir. Mencoba, dan itu dia kontek. Dan langsung terpecah, tapi Idok salah satu target yang sangat-sangat tebal. Kenjiskinya berhasil dilenyapkan dengan sangat cepat. Tapi Rinso untuk kali ini benar-benar langsung menghilang. Tapi Baikit pun mendapatkan ganjarannya secara langsung. Hanya bertukar dari Rins. Balo yang tumbang duluan tanpa sempat memberikan damage tadi tanpa sempat memberikan follow up. Ini bakal bahaya banget apalagi ngelihat dari damage-nya Setsujin. 1 kali hit itu benar-benar bisa ngebocorin siapapun. Dan sekarang Lord mereka cetak bermodalkan informasi gak ada make it. Sakit banget Zaman Force-nya Baloy terpaksa untuk mundur. Lepas. Lord bisa didapatkan secara free. RRQ
Seperti tim yang berbeda dari game sebelumnya. Ya, mereka gak ada lagi tekanan yang bisa dilakukan, Lin. Dari tadi mereka defense, dan defense. Iya. Apalagi kalau ngomongin defense, high ground defense-nya lu. Dari Geekfam ini juga nggak terlalu kuat. Ini kasusnya bisa mirip dengan game sebelumnya di mana RRQ dan juga Geekfam minim banget dari high ground defense. Sekarang ada Rin, ada Pasha yang bisa kasih damage dari jarak yang sangat-sangat jauh. Oke, Naked masih mendapatkan lagi bahan bakarnya. Purple Buff berhasil diambil, tapi mereka juga tidak boleh melakukan kesalahan ya RRQ ya. Karena kita tahu di sini ada Aboy. Aboy bisa saja membuat sebuah team fight apabila yang ingin diberhentikan oleh RRQ. Mereka ingin pulang, Toto dilanjutin lagi. Tapi kalau kalah gold ya, itu susah loh untuk ngebuka diversion. Karena mapnya benar-benar gelap dan lihat zoning dari Rins. Yap, dan itu dia tertangkap Mas Aboy. Selesai, Aboy berhasil diambil solo kill. 5 kali tumbang Aboy. Apa yang terjadi? Apakah memang harus mencari hero mandiri aja nih buat Aboy? Tapi lihat Lord masih ada di bagian bawah. Holy Defense masih ada tapi semua akan di-trigger. Oke. Oh gak kena, bottom Sakit lane. banget, hehe. Ada zaman pos langsung dikeluarkan, tapi sekarang Gopsnya. Bisakah dia bertahan, tapi Gops kehilangan cukup banyak SP. Dan sekarang Lord di bagian bawah berhasil menumbangkan karena satu Bestara di bagian atas. Paloyski masih mencari celah, tapi sepertinya ketahuan pergerakan dari Paloyski. Hati-hati, Holy Defense udah nggak ada dan Super Minion masih ada satu wave lagi. RRQ mereka punya pilihan untuk maju mungkin coba lagi atau malah enggak. Tapi jangan lupa nih ada Gopay bagi-bagi ketika goldnya mencapai 10.000 dan sudah sampai ternyata. Yap, itu dia. Langsung bisa di-scan. Langsung guys. Wah, ini depan dulu. Nah, ada anak-anak dari Dewa nih. Wah ini itu dia ya. Tapi balik lagi untuk Geekfam sendiri nih, mereka masih bisa bertahan tanpa high ground defense yang pasti. Satu best turret saja yang hancur, ini udah lumayan. Wah RRQ dia gak mau mundur, mereka masih mau coba sepertinya. Yap, ini adalah prime time-nya banget, tapi sekarang Paloyski akan melihat Pat, akan masuk dari belakang dan itu lebih strike kalau dikeluarkan. Tapi ternyata untuk kali ini Rinja dalam posisi yang sangat baik, tidak tersentuh. Backupan damage yang begitu indah langsung dikeluarkan dan sekarang malah Aboy langsung menghilangkan dan cepat. Menyisakan 4 player saja dari Geek. Bahkan sekarang ada satu besar lagi berhasil langsung dihancurkan. 11 menit, bisakah ditutup oleh RRQ tapi ternyata mereka mundur kembali. Ini mundur atau pura-pura mundur karena mereka masih bisa menguasai zonanya. Sedikit lagi best turret di bagian mid lane tapi gak dipaksa, harusnya RRQ bakal tahan temponya. Yap, dan Rins bagus banget posisinya tadi. Bagus banget dia dalam rumputan, gak ke spot sama sekali. Tapi gue suka gerakan Baloy tau. Yap, Diversion ke arah belakang, tadi Baloy hampir bisa dapetin ke arah Toy. nekat loh dia tadi walaupun tidak ada satu konsil tadi kalau nggak salah. Karena udah dipakai sebelumnya. Iya dia benar-benar datang dari belakang, maju langsung flicker. Ya jujurnya harus nekat sih, sekarang Geekfam mereka di kondisi under 11.000 gold loh. Ini baru menit 12. Tapi mereka masih berani untuk open. Dan RRQ mereka punya 2 pilihan, punish atau pancing. Yap, mereka masih cukup berani. Tapi sekarang ada keluar Spatway. Coba lihat Rinja. Wah. Masuk dari belakang. Dan Rins pada dihajar. Tapi ternyata Rins masih sempat untuk bisa melanjutkan ke arah dari Kensinski dan triple kill. Didapatkan oleh Sun Sujin di tempat yang berbeda. Menyisakan Gops sendirian. Gops bisakah mempertahankan satu base utama mereka. Karena 4 player tersiksa siap mengajar. Dan Wipe out. pelumat habis. Terbuka match point untuk sang raja. 3 poin hanya tertinggal di game yang pertama dan tempo Geekfam hilang. Mereka perlu